Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 3 November 2020. Wah, tidak terasa ya, sudah 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Waktu sangat cepat sekali berlalu ya. Dan sebagian besar kita habiskan waktu ini di rumah. Oke, sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika saya upload video ini Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk beri tanda jempol dan share sehingga semakin banyak orang yang mengerti. Oke, kita akan langsung saja ulas. Nah, hari ini kemarin saya sudah ulas ya, kalau hari ini IHSG akan berpotensi untuk menguji level resisten di V-line. Dan hari ini ternyata benar-benar ya terjadi ya. Jadi ya bisa saja sih saya menganalisa secara ambigu. Apa itu bahasa ambigu? Bahasa ambigu itu bahasa yang ya, bisa enggak gitu ya. Jadi ya kemungkinan naik, kemungkinan turun gitu. Kalau saya lebih condong untuk bermain di probabilitas. Nah, probabilitas itu kalau saya memang melihat probabilitas kemungkinan besar akan hijau, ya saya ngomong hijau. Saya nggak akan ngomong, ya bisa hijau, bisa merah gitu. Ya semua juga bisa begitu ya. Kalau mau ngomong seperti itu, sorry to say, bahkan anak-anak kecil pun bisa lakukan itu gitu. Di sini yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana kita sebagai seorang technical analyst bisa memberikan suatu opini dan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin salah, yes, mungkin salah, tapi setidaknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Analisa, umpama saya bilang umpamanya hari ini potensial biru atau potensial hijau, tapi ternyata hari ini merah, ya harus ada penjelasannya dan saya tidak takut untuk salah gitu. Jadi di dalam technical analysis kita harus memberi ruang terhadap satu decision yang salah. Tidak ada 100% benar. Bahkan trading system yang saya buat, saya develop ini pun kemungkinan salahnya cukup besar ya. Kita winning rate kalau based on komputer ya perbandingannya antara 52 sampai perbandingan winning 52, loss-nya 48. Tapi walaupun begitu, dari kita bisa generate ya, dari winning rate tersebut kita bisa generate. Kita nggak perlu winning rate sampai 90%, nggak perlu kok. Kita tidak perlu selalu benar gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita, ketika kita salah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, dan ketika kita benar kita tambah atau kita harus tahu bagaimana yang kita harus lakukan. Itu yang terpenting menurut saya. Saya kemarin waktu long weekend saya ada buat satu video risk management. Nanti saya akan rilis ke publik karena saya merasa ini penting banget sebenarnya. Saya harus bagikan bagi teman-teman yang di umum gitu ya, bagi masyarakat luas untuk bisa memahami money management dan risk management yang baik dan benar gitu ya. Harusnya itu untuk member VIP aja, tapi saya melihat kok ini penting sekali dibagikan, karena kalau ini tidak dibagikan, nanti kasihan, nanti banyak yang salah kaprah dengan tradingnya ya, khususnya jadi ketika market seperti ini kayak hari ini sebenarnya IHSG itu naik, tapi kondisinya tidak banyak emiten yang naik juga gitu loh, bahkan cenderung banyakkan sideways sebenarnya. Hari ini saya tidak posting portfolio yang kita dapat karena mirip sama yang kemarin sebenarnya. Hari ini ketambahan INKP Tekim dan Jasa Marga ya teman-teman beberapa, dan saya karena keterbatasan waktu saya nggak keburu untuk ambil. Nanti kalau saya
ambilin itu nanti malah video ini telat buat. Soalnya saya kemarin untuk member VIP saya baru selesai upload tuh jam 12-an karena ternyata internet saya trouble, dan saya mau memastikan saya majukan jadinya. Waktu saya upload saya majukan sehingga nanti lebih cepat ya, lebih cepat bisa dinikmati, teman-teman bisa buat trading plan dengan benar. Itu goal saya sih. Kalau ada waktu saya akan posting portofolio teman-teman nanti di Instagram atau di Telegram saja. Ya, kita mulai saja, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, nyalakan tombol notifikasinya. Ya, ini seperti yang sudah saya ulas kemarin. Jadi Bapak Ibu, silakan video-video saya itu nonton ulang, karena banyak sekali pembelajaran-pembelajaran di dalam video-video ulasan. Jadi walaupun saya memberikan video ulasan, saya juga memberikan tips-tips untuk trading. Kayak tadi saya juga ngomong, saya utarakan mengenai pentingnya untuk risk management dan money management, dan bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana kita beranalisa. Jadi kita beri ruang gerak ya. Kesalahan itu kita beri ruang gerak, kita tidak bisa 100% benar terus gitu. Tapi ketika kita salah, bagaimana kita mengecilkan risiko kita. Dan ketika kita benar, bagaimana kita men-scale up, bagaimana kita menggulung, kita bagaimana melipat gandakan, mengkompon ya keuntungan tersebut sehingga mengenerate profit yang baik gitu. Jadi kemarin Bapak Ibu mungkin sudah ada lihat portofolio yang Antam 50% ya, terus ada WIM 40 sekian persen gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya kita ketika kita merasa benar dan analisa kita sudah benar, bagaimana kita compound, kita scale up, kita naikin. Dan ketika kita rugi memang harus cut loss, ya udah cut loss, tapi cut loss-nya itu di level 5%, tapi 5%-nya dengan level yang sangat minim. Nah, itu nanti habis ini saya akan upload video mengenai risk management. Kalau Bapak Ibu teliti dan nonton video sampai habis, biasanya saya di pojok kiri ya, kalau nggak salah, pojok kiri itu ada suggest. Nah, suggest itu sebenarnya saya sudah masukin sih kemarin itu risk management gitu. Jadi video YouTube itu kan ada dua, ada yang langsung dirilis ke publik dan publik bisa nonton langsung dari timeline kita. Ada juga yang lewat unlisted. Apa itu unlisted? Unlisted itu hanya yang punya linknya yang bisa nonton. Nah, sebenarnya kemarin saya sudah bagikan sebenarnya. Sengaja saya bagikannya di akhir karena supaya Bapak Ibu menonton acara video ini dari awal sampai habis gitu. Kadang-kadang saya taruh di awal, kadang saya taruh di tengah, kadang taruh di akhir. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu klik itu, Bapak Ibu bisa dapat pembelajaran itu. Jadi itu sebenarnya materi-materi untuk VIP kadang-kadang saya suka berikan juga. Jadi saya bagi rahasianya di sini ya. Jadi nggak apa-apa. Bagi yang belum nonton, silakan putar video yang saya rilis kemarin. Di situ silakan dicari. Ada kok linknya. Ada di suggestion di atas pojok kiri. Ya, oke, kita lihat aja, kita mulai sekarang. Di sini saya lihat hari ini IHSG bisa naik ke atas V-line, itu yang mana merupakan suatu tanda yang signal yang bagus ya. Tapi ini belum 100% valid. Kalau kita bilang bahasa probabilitas, teori kemungkinannya ya, teori kemungkinan ini sekitar 60% ya, baru sekitar 60% dia akan naik. Baru dia probabilitas itu tambah naik di atas 70% hanya kalau dia bisa breakout 5.180-an ini, atau kalau nggak bisa lebih besar lagi sekitar 5.190 atau 5.200, itu lebih probabilitasnya akan lebih naik ya. Jadi saya bilang saat ini kita sudah mulai bisa bernapas lega, wah IHSG akhir tahun bakal bagus nih ya. Ya kita berdoa aja sesuai prediksi kita kah gitu kan. Tapi saya optimis kita arahnya menuju recovery ya, cukup cepat juga. Secara beberapa negara tangga juga mulai membuka diri dan ekonomi juga mulai bisa terbuka, dan itu akan membawa impact yang baik buat Indonesia juga. Kemudian secara sektoral, coba kita lihat. Oh ya,
IHSG hari ini membukukan net sale 279,7 miliar ya. Jadi kemarin minusnya cukup dalam 300-an something, hampir 400, dan hari ini 279. Ya lumayan juga buangannya, tapi it's okay lah, nggak terlalu. Kita fokus dalam sahamnya dulu aja, nggak apa-apa. Coba kita lihat sektoralnya ya. Kalau saya lihat beberapa sektoral komoditas ya masih oke, karena seperti saya bilang tadi, di menjelang akhir tahun ini cuacanya cenderung buruk, sehingga hasil bumi cenderung berkurang. Dan kalau konsumsinya tetap atau bahkan meningkat ya, daya belinya meningkat atau daya serapnya di pasar meningkat, otomatis karena stok di pasar berkurang, jadi harga jadi naik gitu ya. Jadi hukum permintaan juga berlaku juga jadinya. Nah, ketika hukum permintaan lebih banyak yang mau beli ketimbang yang jual, nah otomatis harga akan terkerek naik. Jadi saya lihat harga komoditi di kuartal akhir tahun ini ya saya rasa cukup bisa mendongkrak harga komoditi itu ya. Kita coba mulai dari agri. Agri ini hari ini lumayan ya, mulai recovery, dan walaupun ini masih di area sideways, tapi saya lihat dia cukup ada chances ya, ada peluang. Nah, kalau dia bisa naik melampauin kotak-kotak pink itu di atas tuh akan bagus banget ya. Itu di agri, kemudian di mining. Nah, mining juga bagus ya, sudah naik lagi dan dia mau menguji resistance. Kalau dia bisa breakout itu mungkin rasanya bisa akan baik ya untuk mining di sektor mining ini. Sektor mining ada banyak ya, silakan Bapak Ibu cermati, ada batu bara, emas, oil ya, emiten-emiten itu. Saya sudah banyak ulas juga. Kemudian sektor finance juga hari ini juga bagus sekali ya. Tapi ya itu, lihat dia persis banget sesuai dengan topsnya dia ya. Di level 1157 ya. Itu high-nya, dia belum bisa breakout. Nah, kalau dia bisa breakout ini akan menarik sekali untuk dicermati ya. Selain itu ada basic industry juga hari ini juga bagus ya. Kita lihat ada emiten Tekim, INKP ya, cukup, dan beberapa emiten basic juga lumayan ya, naik, ada WSBP, nanti ada beberapa emiten yang akan saya ulas dari basic industry. Silahkan nanti dicermati ya. Basic industry ini oke, setelah dia pullback dari bottom selendang. Kemudian miscellaneous industry juga wow banget ya. Kalau lihat miscellaneous industry nggak jauh-jauh dari Astra International. Nanti kita cek juga chartnya seperti apa. Kalau saya bilang sini bagus banget ya, silakan. Saya sudah pernah ulas di market review saya mengenai Astra International ini. Dan kemudian ada trade. Nah, sempat naik bagus tapi penutupannya yang kurang baik ya. Ya, mungkin karena situasi kondisi yang belum memungkinkan untuk pasar, optimismenya belum oke sehingga dia aksi jual ya, dilanda aksi jual. Memanfaatkan momentum untuk jual. Jadi ketika suatu harga naik ya, ketika harga itu naik, tentu saja pasti ada yang tanya, kok tiba-tiba dibanting atau tiba-tiba dijual? Berarti market itu memanfaatkan itu untuk, wah mending gua jual dulu deh, mending saya jual dulu karena posisi besok kita nggak tahu apakah sesuai masih dengan tren yang sama apa enggak, karena market optimismenya juga kurang, jadi masih di bawah ya, tingkat kepercayaan publik masih di bawah. Berbeda ketika kalau kayak tadi miscellaneous industry gitu ya, tiba-tiba bisa wah naik terus, naik bikin higher high lagi, itu karena orang optimis dengan miscellaneous industry bahwa ini sektor ini akan baik gitu. Jadi orang akan takut untuk jual, takutnya kalau dijual sekarang tidak optimal titik jualnya. Berbeda ketika publik ada rasa ragu-ragu ya, jadi ketika dia merasa dapat untung ya udah jual dulu aja. Nah, seperti itu. Oke, itu trade. Kemudian infrastruktur. Nah, ini udah mulai di bottom-nya lagi, dan seperti saya gambarkan kemarin ya, ini sudah sektor saat ini sudah di bottom, dan hari ini ternyata candlenya bisa hijau. Jadi kita bisa Bapak Ibu cermatin emiten-emiten yang ada di infrastruktur. Kalau di sektor ini bisa mulai naik, nah silakan dicermati. Kita melihat peluangnya untuk naik juga cukup besar ya. Jadi
boleh dipantau sektor ini. Terus consumer kita lihat, nah ini juga sama ya, dia juga mulai kembali ya, mulai rebound ke level tadi, level supportnya kan di atas itu ya, kita coba dia bisa kembali ke sana dan bisa bertahan apa enggak. Itu akan bagus banget kalau dia bisa bertahan di level-level itu. Ya, itu ada satu lagi properti. Properti tapi kenapa saya malas sekali atau terakhir ulas ini, karena sebenarnya ini dia tidak menggambarkan satu sektor keseluruhan, dia cuma di satu emiten ini aja, namanya POL. Nah, coba saya kasih lihat POL. Nah, ini mirip candle-nya kayak gini gitu, sama dengan properti. Mirip-mirip sekali. Nah, jadi nggak terlalu saya ulas, tapi beberapa emitennya layak untuk Bapak Ibu pantau ya. Dan saya akan rekomendasikan salah satu emiten properti nanti untuk Bapak Ibu bisa beli. Kemarin saya juga sudah rekomendasikan, yaitu Pakuwon. Hari ini saya akan ulas lagi saham emiten properti yang lain. Dan sebelum saya mulai, sekali lagi untuk saya berikan 5 rekomendasi saham ini, sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Satu lagi, apabila Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video-video saya, dukung kami dengan share ya, dengan like video ulasan ini. Jangan lupa ya di like sebagai suatu bentuk penghargaan kecil terhadap effort kita ya, effort dari Winning Stock Indonesia untuk selalu memberikan ulasan-ulasan yang terupdate dan yang teraktual. Oke, ya ada 5 emiten yang akan saya berikan. Emiten pertama adalah WSBP. Nah, WSBP ini juga saya lihat cukup menarik karena dia berhasil rebound. Saya belum ukur apakah ini supportnya atau enggak, tapi setidaknya sudah mulai ada perlawanan dan dia sudah mulai di atas skyline dan selendang. Tadi sempat di atas selendang, walaupun sekarang dia terpentok. Kalau besok dia bisa kembali di atas selendang dan candlenya bisa berwarna biru tua, silahkan Bapak Ibu boleh beli. Ingat ya, dengan catatan dia candle berwarna biru tua. Kalau dia besok belum bisa, wah jangan dulu deh. Kalau ada yang tanya, Pak, saya belum tergabung dengan VIP, dan belum, candle saya bukan biru tua bagaimana? Nah itu, saran saya bergabunglah dengan kita segera. Member VIP ya, karena di saat candle ini berwarna biru ini kita berikan di dalamnya adalah indikator momentumnya ada ya. Jadi pewarnaan candle kita selipin ya, di pewarnaan candle itu syarat-syarat kondisi-kondisi tertentu. Oke, selain WSBP ada BSDE, Bapak Ibu bisa perhatikan untuk besok. Nah, BSD ini menarik sekali ya. Dia dalam satu kurun waktu ini, dia secara midterm dia oke ya. Long termnya belum, tapi secara midterm dia sudah mulai di atas rata-rata. Dan ini menarik, bagus untuk dicermati. BSD. Sido juga satu lagi ya, ini dia konsisten ya, dia pullback di selendang, dan saya lihat ini adalah waktu yang terbaik, salah satu waktu terbaik untuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk beli. Cara ini baru keluar dari areal selendang. Silahkan dicermati, dia bikin trading plan-nya untuk bisa Bapak Ibu entry. Ini Sido. Kemudian selain Sido ada London Sumatra. London Sumatra beberapa waktu lalu saya sempat rekomendasikan, dan hari ini juga sudah masuk lagi dalam nominasi kembali ya. Kemarin dia berhasil rebound dari V-line, dan ini bagus banget. Dia sudah kembali di atas 970. Nah, target saya kalau dia bisa naik, kita bisa jual di level 1000-an ya. Angka 1000-an layak untuk dijual nih, take profit. Nah, setelah ini ada satu emiten, tapi emiten ini adalah punya sister company, yaitu Tekim. Nah, Tekim dan INKP sebenarnya pergerakannya mirip-mirip, jadi Bapak Ibu silakan cermati. Nah, tapi kalau untuk Tekim, dia akan lebih valid, lebih bagus kalau dia bisa breakout V-line, yang mana secara beberapa waktu ini dia belum bisa mampu breakout V-line. Nah, contoh ini belum mampu, 2 belum mampu, dan dia ambiar ya ke bawah. Nah, kemarin juga sama, ketika dia naik ke atas skyline, dia baru dekat V-line, dia ambiar lagi. Nah, ini juga kita lihat, kalau dia bisa breakout V-line, wah ini berarti confirm ini titiknya nih, berarti sekarang adalah waktunya. Ya, itu Tekim. Kalau INKP, nah INKP slightly better ya, sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena dia secara trend dia udah uptrend, long term uptrend, dia di atasnya V-line. Sedangkan berbeda dengan Tekim. Tekim itu masih under pressure, masih downtrend. Nah, kalau
Saya lebih recommended ke INKP karena dia chart-nya lebih baik ya, dan dia masih dalam daily ya, dia masih dalam jangka menengah ke panjang, dia masih uptrend. Dan kalau target saya dia bisa breakout 9575, dia akan ke level 10.000 lah setidaknya ya, ke level 10 ribuan. Oke, itu dulu market review dari saya. Hari ini cukup banyak ya saya beri insight, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan kalau Bapak Ibu mendapat manfaat, tentu saja dibagikan. Semakin banyak orang tahu, rekomendasikan grup ini, rekomendasikan video ini. Semakin banyak, semakin cepat juga grup ini bisa berkembang dengan baik. Oke, itu dulu dari saya hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dengan menggunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan jaga jarak, social distancing. Ya, happy cuan semua. Akhir kata, sampai jumpa besok dan God bless.